Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Berjumpa kembali bersama saya, Erianti Widya Mulya SPD, Guru Mata Pelajaran Bahasa Indonesia di SMA Negeri 6 Kota Bogor. Pada pertemuan ini, saya akan menayangkan dan membahas salindia tentang teks hikayat sebagai bahan ajar di kelas 10. Sebelum menayangkan isi dari teks cerita hikayat ini, saya akan menyampaikan terlebih dahulu mengenai kompetensi dasar yang harus dicapai oleh peserta didik, yaitu kompetensi dasar 3.7, mengidentifikasi nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita hikayat, baik lisan maupun tulis. Kemudian menceritakan kembali isi cerita rakyat hikayat yang didengar dan dibaca. Selanjutnya, tujuan pembelajaran adalah melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran project based learning, peserta didik dapat membandingkan nilai-nilai dan kebahasaan cerita rakyat dan cerpen, serta terampil mengembangkan cerita rakyat hikayat ini ke dalam bentuk cerpen dengan memerhatikan isi dan nilai-nilai dengan kreatif selama proses pembelajaran dan percaya diri serta pantang menyerah. Baiklah, beranjak pada pengertian cerita hikayat. Hikayat adalah salah satu bentuk sastra prosa, terutama pada bahasa Melayu, yang berisikan mengenai suatu kisah, cerita, dan juga dongeng yang umumnya mengisahkan mengenai kehidupan, kehebatan maupun kepahlawanan seseorang yang lengkap dengan keanehan atau juga kemustahilan, kesaktian, dan juga mukjizat dari tokoh utama. Berikut ini, nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat meliputi nilai agama, nilai sosial, nilai budaya, maupun nilai moral. Untuk nilai agama adalah nilai yang bersumber dari ajaran agama yang ada dalam kehidupan manusia. Misalnya, contohnya adalah bercerita tentang keajaiban doa dalam hidup manusia di dalam teks tersebut. Kemudian mengandung juga nilai sosial, yaitu nilai yang mengandung nilai-nilai baik antara hubungan manusia dengan masyarakat. Misalnya bertutur baik dengan sesama, kemudian membantu atau saling bergotong royong, itu adalah nilai sosial. Nilai budaya adalah nilai-nilai positif yang bersumber dan berakar dari kebiasaan atau budaya masyarakat sekitar di dalam teks tersebut. Kemudian nilai moral adalah nilai-nilai yang dilakukan seseorang yang bisa saja bersifat individu atau lingkungan sekitar yang merupakan norma, ya, mengandung norma-norma yang diatur dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian kita akan dalam teks hikayat ini mempelajari juga unsur intrinsik pada teks hikayat, yaitu meliputi tema, amanat, penokohan, alur, latar, maupun gaya bahasa. Teks hikayat memiliki karakteristik yang unik dari cerita lainnya, yaitu dari segi bahasa, dia menggunakan bahasa Melayu lama. Kemudian mengandung istana sentris yang pusat ceritanya itu berada di lingkungan istana, kemudian menggunakan pralogi atau mengandung pralogi, yaitu cerita yang mungkin saja itu mustahil, ya, tahyul begitu di dalam pralogi. Kemudian statis, memiliki sifat yang kaku, kemudian memiliki atau mengandung kesaktian dari tokohnya, serta anonim, bersifat anonim karena di sini awalnya teks cerita hikayat ini dari tutur lisan, ya, sehingga tidak dikenal nama pengarang awalnya. Kemudian juga arkais, yaitu bahasa yang digunakan bahasa kuno, ya, bahasa masa lampau. Struktur cerita hikayat meliputi abstraksi, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda.
Tetapi ada kalanya dalam cerita hikayat tidak semua struktur itu lengkap, terutama pada bagian koda. Persamaan hikayat dan cerpen. Pada bagian ini dibahas bahwa di dalam hikayat dan cerpen sama-sama mengandung pengembangan alur di sini, termasuk ada narasi fiksi, kemudian menggunakan gaya bahasa. Di sini adalah persamaannya. Kemudian perbedaan hikayat dengan cerpen. Hikayat menceritakan tentang kesaktian atau keanehan seseorang, ya, kemustahilan yang menjadi tokoh utama dalam ceritanya. Sementara cerpen adalah bentuk prosa naratif yang fiktif, kemudian ceritanya cenderung pendek, padat, dan langsung pada tujuannya. Selanjutnya, cerita hikayat tersebut akan dituangkan dalam bentuk cerpen nanti, kemudian pada bagian kompetensi dasar keterampilan akan diminta, ya, siswa atau peserta didik diminta untuk menceritakan kembali isi cerita hikayat itu dengan bahasa sendiri. Itulah bahan ajar atau media pembelajaran yang saya ungkapkan hari ini mengenai teks cerita hikayat yang dipelajari di kelas 10. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.